Pada kesempatan kali ini yaitu kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, saya Iwayan Arnate akan memberikan topik mengenai pengelolaan sumber daya alam pulih atau sering juga disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, pada perkuliahan sebelumnya saya juga sudah memberikan penjelasan bagaimana perbedaan karakteristik antara sumber daya alam yang pulih atau tak pulih atau yang dapat diperbarui dengan tak dapat diperbarui. Nah, kalau dalam hal pengelolaan maka perbedaannya antara sumber daya alam pulih dan tidak dapat pulih itu kita bisa melihat dari kemampuan daripada sumber daya alam itu untuk melakukan reproduksi atau regenerasi. Nah, dalam konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka ada beberapa pertanyaan ekonomi yang mendasar yang perlu kita ketahui agar yang namanya pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat dilakukan secara optimal. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita pikirkan itu adalah seberapa besar ekstraksi yang harus diambil untuk saat ini. Kemudian berapa tersedia untuk masa yang akan datang. Nah, bagaimana ekstraksi yang efisien dan optimal yang menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan ekonomi yang mendasar yang perlu kita pertimbangkan di dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Jangan sampai proses pengambilan atau ekstraksi dari sumber daya alam, terutama apalagi yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu lebih besar dibandingkan kemampuan regenerasinya. Begitu juga untuk sumber daya alam yang pulih. Nah, jangan sampai terjadi yang namanya kelangkaan bahkan menjadi kepunahan, apalagi untuk sumber daya alam yang pulih ya. Nah, di dalam proses pengelolaannya ini maka pengambilan sumber daya alam yang pulih dalam hal ini yang dapat diperbarui ada yang namanya konsep steady state, yaitu pengambilan sumber daya alam yang optimal dengan memindahkan pemeliharaan persediaan. Dalam hal ini persediaan tersebut adalah kemampuan untuk melakukan reproduksi atau regenerasinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada bagan mengenai bagaimana pengelolaan atau eksplorasi atau pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang namanya sumber daya alam ini pasti akan diambil atau dimanfaatkan untuk memenuhi yang namanya kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ini tentunya di dalam prosesnya pasti akan yang namanya dimanfaatkan melalui suatu proses ekstraksi. Nah, yang perlu diperhatikan apakah proses ekstraksi itu akan lebih besar daripada daya dukung lingkungan atau kemampuan reproduksi atau regenerasi daripada sumber daya alam tersebut. Nah, jika pengambilan dalam hal ini ekstraksi itu lebih besar daripada daya dukung, maka akan terjadi yang namanya pengurasan terhadap sumber daya alam itu sendiri. Dalam hal ini bisa menyebabkan yang namanya kelangkaan. Namun sebaliknya yang kita harapkan sebenarnya proses pemanfaatan atau ekstraksi daripada sumber daya alam itu tidak lebih besar daripada daya dukung, sehingga ada yang namanya konsep pemanfaatan lestari, yaitu dengan memanfaatkan atau dengan memperhatikan konsep-konsep atau kemampuan daripada reproduksi atau regenerasi sumber daya alam tersebut. Nah, bagaimana jika seandainya dia terjadi pengurasan, dalam hal ini ekstraksi lebih besar daripada daya dukung? Nah, ini pasti tadi sudah saya sampaikan akan terjadi yang namanya kelangkaan. Nah, apabila sudah terjadi yang namanya kelangkaan sumber daya alam, itu akibatnya apa? Nah, terjadi peningkatan yang namanya biaya ekstraksi. Karena jumlahnya yang semakin sedikit, maka peningkatan biaya ekstraksi untuk memperoleh sumber daya alam yang sudah langka itu akan semakin meningkat, semakin besar. Selain itu juga akan terjadi peningkatan yang namanya harga sumber daya alam yang akan dieksplorasi tersebut. Nah, ini adalah akibat dari adanya kelangkaan. Kemudian adanya peningkatan sumber daya alam itu otomatis akan menyebabkan yang namanya peningkatan
penawaran. Di satu sisi, adanya peningkatan biaya ekstraksi juga menyebabkan terjadinya penurunan permintaan. Ya, sesuai dengan konsep ekonomi, apabila biayanya semakin atau harganya semakin naik suatu produk, maka permintaan pun akan semakin menurun. Nah, dengan adanya kondisi penurunan permintaan dan peningkatan penawaran, maka perusahaan secara umum akan mencari sumber daya alam yang sifatnya bisa menggantikan, mensubstitusi, ya, dengan memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik yang sumber daya alam yang ingin digantikan. Nah, selain mencari sumber daya alam pensubstitusi atau pengganti, dapat juga dilakukan dengan peningkatan daur ulang. Saat ini banyak sekali yang namanya bahan baku suatu produk atau itu memanfaatkan bahan-bahan yang hasil daur ulang. Salah satu contohnya ya plastik, itu bisa didaur ulang menjadi beberapa produk yang lainnya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Begitu juga dari bahan-bahan logam, itu bisa didaur ulang menjadi berbagai macam produk. Nah, bagaimana usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam usaha untuk mencari sumber daya alam pengganti, kemudian adanya peningkatan daur ulang? Ya, tentu yang namanya perlu adanya inovasi, yaitu penemuan-penemuan baru yang berusaha untuk mencari sumber daya alam baru itu sebagai pengganti, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dalam hal proses pengolahan. Dengan efisiensi yang relatif tinggi, otomatis akan dapat meningkatkan keuntungan daripada perusahaan, kemudian perbaikan teknologi daur ulang dan perbaikan konservasi. Lalu jika inovasi ini sudah terpenuhi, maka akibatnya apa? Akibatnya tingkat pengurangan terhadap eksplorasi itu akan semakin meningkat. Jadi pengurangannya akan meningkat. Jadi dapat mengurangi terjadinya yang namanya kelangkaan akibat pengurasan sumber daya alam itu sendiri. Begitu seterusnya. Jadi ini harus dipahami bagaimana konsep-konsep pengelolaan atau eksplorasi daripada sumber daya alam, baik yang pulih maupun tak pulih. Tetapi dalam hal ini kita akan berbicara tentang yang pulih, yang dapat diperbarui. Nah, di sini adalah sumber daya alam, yaitu yang tidak dapat diperbarui, kemudian dapat diperbarui. Di sini kalau kita lihat karakteristiknya kan yang tidak dapat diperbarui ya pasti kita gunakan karena kemampuan regenerasinya tidak ada, bahkan lambat, dia pasti akan habis terkonsumsi karena kita menggunakan terus. Tapi banyak juga yang dapat didaur ulang, seperti misalnya yang berasal dari bahan-bahan derivasi minyak bumi atau berbahan bakar fosil misalnya, itu kemudian hasil-hasil alam seperti misalnya logam itu sifatnya dapat didaur ulang, ya, dapat didaur ulang. Sangat berbeda karakteristiknya dengan yang dapat diperbaharui. Tetapi yang di dalam pengelolaan kita juga harus memperhatikan apakah sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu memiliki zona kritis atau tidak zona kritis. Maksudnya zona kritis ini apabila kita memanfaatkan suatu sumber daya alam yang diperbarui itu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan regenerasinya, pasti dia akan melewati yang namanya zona kritis. Zona kritis itu dia menjadi langka. Makanya harus dilihat kemampuan reproduksi atau regenerasinya. Misalnya di sini ikan, hutan, tanah, air dari mata air. Kita harus memperhatikan kemampuan regenerasi daripada hutan, ikan misalnya, kemampuan beranaknya berapa, periode beranaknya berapa bulan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengambil ikan itu lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan reproduksinya. Kemudian untuk sumber daya alam yang terbaru atau yang pulih, yang sifatnya tidak memiliki zona kritis dan dapat dimanfaatkan, misalnya seperti energi surya, pasang surut, angin, gelombang, itu akan selalu ada. Namun kemampuan inovasi di dalam menghasilkan yang namanya teknologi itu sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan yang namanya sumber
daya alam yang terbaharui yang dapat diperbarui untuk menghasilkan yang namanya seperti misalnya energi. Ini kan sekarang ini banyak sekali dikembangkan. Lalu ini seperti tadi saya sampaikan, apabila kondisi ekstraksi itu lebih besar daripada zona kritis, berarti pemanfaatannya lebih besar dibandingkan kemampuan ekstraksinya. Apa yang dapat terjadi? Pasti akan berubah. Sumber daya alam yang awalnya dapat diperbaharui itu akan memiliki sifat yang tidak dapat diperbaharui. Jadi boleh saya katakan di sini bahwa sumber daya alam itu awalnya yang dapat diperbarui, ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui, atau memiliki kombinasi antara keduanya ini. Yang awalnya misalnya dapat diperbarui karena kemampuan ya di sini ekstraksinya lebih besar daripada zona kritisnya, dia berubah menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau pulih yang optimal? Di sini ada yang namanya konsep pengelolaan sumber daya alam yang pulih atau renewable resources, yaitu pada konsep yang namanya maximum sustainable yield, yaitu hasil maksimum yang lestari, yang di dalamnya memperhitungkan bahwa persediaan sumber daya biologis, nah karena ini sumber daya alam yang pulih ya biologis, itu jangan dimanfaatkan atau diambil terlalu banyak atau berat, karena dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya produktivitas alam tersebut. Jadi konsep yang seperti tadi, konsep ini pada dasarnya yaitu mencoba untuk jangan mengambil sumber daya alam atau memanfaatkan sumber daya alam biologis dalam hal ini yang pulih atau yang dapat diperbarui itu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan untuk reproduksi atau regenerasinya. Nah, konsep MSY ini saya singkat dengan MSY ya. Ini menyatakan bahwa model pertumbuhan biologis yang menganggap bahwa setiap tingkat populasi tertentu yang lebih rendah daripada daya dukung atau daya tampung lingkungan. Di sini sebenarnya ada grafiknya ya, sebentar akan saya sampaikan. Ini menunjukkan akan terjadi yang namanya surplus produksi. Itu akan terjadi yang namanya surplus produksi, yaitu produksinya lebih besar dibandingkan dengan pemanfaatannya atau berlebih. Dan dapat dipanen selamanya tanpa mengurangi populasi. Nah, jika surplus ini tidak dimanfaatkan atau tidak diambil, maka akan dapat menyebabkan peningkatan jumlah persediaan. Jadi hal-hal inilah yang perlu diperhatikan sehingga kemampuan regenerasi reproduksi dari sumber daya alam pulih atau biologis ini dapat terus dimanfaatkan. Kemampuan regenerasinya itu ya memang harus perlu diperhatikan. Kalau tadi juga sudah disampaikan bahwa kapan terjadinya yang namanya surplus produksi apabila pemanfaatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan reproduksinya. Bahkan apabila tidak dimanfaatkan itu bisa menjadi yang namanya persediaan bahan. Nah, semakin mendekati kurva daya tampung lingkungan XC atau XC ini ya, carrying capacity, di mana surplus produksi itu menurun menjadi 0. Ini adalah sebenarnya penjelasan dari suatu grafik. Ini adalah grafiknya bahwa yang namanya sumbu Y ini adalah pertumbuhan sumber daya alam biologis, kemudian ini adalah persediaan sumbu X-nya, yaitu sama dengan jumlah populasi. Nah, kita juga bisa memahami yang namanya pertumbuhan pada fase awal itu pasti akan meningkat terus, yaitu bahkan dalam makhluk hidup pun juga sama seperti itu ya, yang namanya biologis pasti akan mengalami pertumbuhan secara cepat, kemudian akan mengambil pertumbuhan secara maksimum ya, jumlah persediaan maksimum, tetapi jika populasinya itu diambil terus juga dia akan mengalami yang namanya penurunan, itu pasti. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, jangan sampai sudah mengalami penurunan tanpa melihat yang namanya kemampuan regenerasinya. Misalnya kita bercocok tanam ya singkong umurnya 6 bulan. Nah, pada fase awal itu pasti akan meningkat terus sampai produksi singkong itu meningkat. Nah, ketika dia sudah di fase maksimum, otomatis lama-kelamaan diambil ya pasti habis.
Makanya teknik pencocok tanaman kita harus sudah melakukan proses regenerasi sebelum 6 bulan. Sebelum masa panen habis kita sudah melakukan proses penanaman kembali sehingga persediaan itu dapat menyesuaikan dengan jumlah ekstraksinya atau pemanfaatannya, sehingga dia paling tidak relatif konstan untuk persediaannya atau bahkan bisa ditingkatkan sampai yang namanya konsep surplus tadi. Nah, di sini XM ya, pada kondisi yang maksimum, kondisi di mana mampu menghasilkan laju pertumbuhan maksimum sekaligus mampu mencapai tingkat pemanenan kondisi yang sangat mantap. Jadi relatif inilah yang perlu diperhatikan oleh R&D, Research and Development, untuk melakukan proses regenerasi pemanfaatan sumber daya alam yang pulih. Kemudian ini adalah prinsip pengelolaan sumber daya alam pulih. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu hukum pertumbuhan alamiah dengan asumsi bahwa pertumbuhan merupakan fungsi sederhana dari persediaan. Jadi yang namanya pertumbuhan itu sebagai sebuah fungsi persediaan atau populasi. Sumber daya alam sebagai fungsi Gx. Tingkat pertumbuhan mula-mula itu meningkat ya pada perkembangan persediaan, namun kemudian menurun pada titik balik, turning point. Nah, ini sebenarnya yang barusan itu ya. Kemudian daya dukung lingkungan, sering disebut juga dengan carrying capacity. Ini merupakan jumlah populasi maksimum yang dapat ditampung oleh lingkungan. Jadi kapasitas daripada maksimum daripada lingkungan. Nah, semakin dekat populasi dengan titik XC yang sebelumnya ini ya, XC ini, maka ini XC kan daya dukung namanya carrying capacity, maka semakin lambat laju pertumbuhannya dan akhirnya sama dengan yang namanya titik nol. Nah, titik nol itu di sini, di mana jumlah persediaan itu sama dengan jumlah populasi. Jadi tidak ada persediaan sama sekali lagi, pertumbuhannya sudah nol, tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kemudian titik XM ini merupakan pertumbuhan maksimum, tadi juga sudah saya sampaikan, yang merupakan populasi yang mampu menghasilkan laju pertumbuhan sumber daya alam maksimum yang dapat dipertahankan secara lestari. Inilah disebut dengan maximum sustainability yield. Nah, jadi disinilah yang perlu diperhatikan kapan kita melakukan suatu proses regenerasinya. Ya, titik kritis lah boleh saya katakan di titik ini. Namun ada beberapa konsep yang menyatakan bahwa pendekatan atau pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam pulih dengan menggunakan konsep MBC ini terlalu sederhana ya. Kenapa dikatakan terlalu sederhana? Yaitu karena hanya mempertimbangkan manfaat daripada sumber daya alam itu sendiri. Dia tidak memperhatikan yang namanya unsur biaya yang muncul akibat proses pemanfaatan atau ekstraksi itu sendiri. Nah, berangkat dari kelemahan konsep MBC ini, maka muncul yang namanya konsep OSY, yaitu Optimal Sustainable Yield. Lalu bagaimana konsep yang membedakan antara konsep MBC dengan OSY ini? Namun OSY ini seperti tadi disebutkan, selain mempertimbangkan yang namanya manfaat sumber daya alam, dia juga memanfaatkan memperhatikan yang namanya unsur manfaat biaya dan memaksimumkan nilai sekarang penerimaan bersih. Jadi perkiraan biaya yang muncul akibat pemanfaatan atau ekstraksi sumber daya alam baik untuk masa depannya itu semuanya dapat dikonversi ke dalam bentuk nilai sekarang, dalam bentuk net present value, nilai sekarang bersih. Dan ini akan digunakan untuk pengelolaan individu maupun pemerintah. Dan ini biasanya akan digunakan untuk membuat suatu keputusan apakah suatu proses produksi itu menjadi optimal atau tidak. Kita bisa melihat, memperkirakan biaya-biaya ekstraksi, biaya-biaya pemanfaatan yang akan datang berdasarkan atas jumlah persediaan atau data-data persediaan, data-data biaya yang diperlukan pada periode-periode sebelumnya. Jadi teknik forecasting kemudian untuk masa depan, kemudian yang masa depan dikonversi untuk nilai saat ini, itu sangat memungkinkan. Nah,
Ada beberapa kelemahan pendekatan emisi yang disebutkan di sini adalah bersifat tidak stabil karena perkiraan stok yang meleset sedikit saja bisa mengarah kepada pengurasan stok. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa ada biaya perkiraan persediaan atau stok itu menjadi sangat penting. Makanya konversi nilai yang perkiraan ke depan menjadi nilai net present value itu menjadi sangat penting sebenarnya ya. Kemudian didasarkan pada konsep steady state, yaitu keseimbangan semata. Tetap ya steady state, sehingga tidak berlaku konsep non steady state. Ya tidak memperhitungkan nilai ekonomis bila stok itu tidak dipanen. Jadi tidak dipanen itu maksudnya tidak dimanfaatkan dan ini nilai ekonomisnya tidak diperhitungkan. Sedangkan kalau yang namanya tidak dipanen tadi juga disebutkan itu bahkan dapat menyebabkan yang namanya surplus produksi atau terdapat yang namanya persediaan. Nah, persediaan inilah yang tidak diperhitungkan nilai ekonomisnya. Kemudian mengabaikan aspek interdependensi dari sumber daya alam. Jadi saling ketergantungan antara sumber daya alam yang satu dengan sumber daya alam yang lainnya. Kemudian sulit diterapkan pada kondisi di mana misalnya ini produk perikanan yang memiliki ciri yang beragam. Nah, di sini untuk beberapa komoditi dalam satu spesies pun sebenarnya memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda walaupun sama ikan itu macam-macamnya kan berbeda dengan kemampuan regenerasi yang berbeda, kemudian otomatis yang namanya harga komoditi itu pasti akan berbeda. Itu perlu diperhatikan, namun dalam konsep emisi itu tidak diperhatikan sehingga menjadi kelemahan dari metode ini. Kemudian ini adalah hubungan antara populasi persediaan dengan fungsi waktu. Ini adalah XC sebagai fungsi persediaan untuk sumbu Y, sedangkan ini adalah waktu. Sama sebelumnya bahwa hubungan antara populasi dan persediaan dan fungsi waktu mula-mula pasti akan yang meningkat secara eksponensial, yang meningkat secara cepat, kemudian semakin menurun dan mencapai titik maksimum. Nah, ini adalah pertumbuhan maksimum, kemudian pada titik tertentu dia akan menjadi tetap. Nah, disinilah yang namanya laju pertumbuhan, yang namanya sumber daya alam pulih, kemampuan regenerasinya suatu saat setelah dia fase stasioner pasti akan menurun kemudian pada fase mati. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, maka pemahaman terhadap durasi atau waktu, kemampuan daripada regenerasi, reproduksi dari masing-masing persediaan itu sangat perlu dipelajari, dan itu sangat unik ya, berbeda-beda antara satu jenis bahan sumber daya alam satu dengan yang lainnya. Kemampuan misalnya antara sama-sama sumber pati ya, untuk makanan misalnya kemampuan reproduksi untuk sumber bahan makanan pati misalnya beras itu pasti akan berbeda dengan kemampuan atau durasi atau waktu reproduksi daripada umbi-umbian seperti misalnya singkong. Janganlah terlalu jauh yang antara beras dengan singkong. Antara singkong dengan ketela rambat saja pasti berbeda kemampuan reproduksinya. Berapa bulan dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan ya. Jangan sampai terjadi kelangkaan. Dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen banyak tetapi tidak mampu melakukan proses regenerasi. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk proses misalnya dalam cocok tanam ya. Ini ada sumber daya alam yang milik perorangan, ini banyak sekali kepemilikan daripada sumber daya alam perorangan. Ini pada dasarnya pengelolaan sumber daya alam pulih yang milik perorangan itu berusaha memaksimumkan keuntungan dengan menyamakan harga sumber daya alam dengan biaya pengambilan dan royalti. Nah, bagaimana konsep pengambilan dan royalti? Minggu lalu juga sudah saya sampaikan. Di sini disampaikan bahwa biaya pengambilan sumber daya alam itu merupakan fungsi banyaknya produksi sumber daya alam dan persediaan dan populasi daripada sumber daya alam itu sendiri. Nah, pada sumber daya alam pulih, di mana persediaan sumber daya alam itu dapat berkembang secara alamiah, sehingga akan menambah nilai royalti dan dapat dianggap sebagai dividen karena penyimpanan satu satuan sumber daya alam sebagai persediaan. Jadi di sini sudah ada persediaan, artinya populasi atau yang pemanfaatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan regenerasinya.
Kalau sumber daya alam pulih ya untuk umum yaitu milik semua orang, yang berarti bukan milik siapa-siapa ya, yang namanya milik umum. Nah, bagaimana mendapatkan sumber daya alam tersebut? Ya selagi masih dalam keadaan baik, ya pasti akan bisa dimanfaatkan. Tetapi di dalam kepemilikan untuk sumber daya alam pulih yang dapat diperbarui seperti misalnya untuk kepemilikan umum, maka kadang sering sekali orang memiliki paradigma bahwa karena dia milik umum kemudian dapat diperbarui. Kita sering berpikir mengapa kita harus berhemat ya menggunakan sumber daya alam sedangkan ini adalah milik umum. Sedangkan orang lain saja bisa menghabiskan. Ini pengelolaannya sedikit berbeda dengan konsep sumber daya alam pulih yang milik pribadi. Kalau milik pribadi ya pasti kita eman-eman lah, sayang-sayang, kita hemat-hemat, memiliki yang namanya persediaan. Kalau pemanfaatan sumber daya alam pulih atau yang dapat diperoleh untuk umum, orang lain saja memanfaatkan, kenapa saya tidak? Mungkin dalam tanda kutip serakah kita jadinya, dan itu perlu diperhatikan karena sifat-sifat manusia apalagi yang namanya sumber daya alamnya gratis. Nah, adanya persepsi-persepsi inilah yang sebenarnya menyebabkan terjadinya penggunaan sumber daya alam itu mengalami depresi atau pengurasan, kelangkaan, bahkan bisa sampai habis. Jangan sampai seperti itu karena karakteristik manusia yang menjadi pembatas ya bagaimana mengelola dengan baik. Nah, ini adalah sumber daya milik umum yang dicirikan misalnya orang atau perusahaan bebas masuk atau mengambil manfaatnya. Kemudian orang atau perusahaan berdesakan, maka mereka bebas masuk sehingga terjadi interaksi yang kurang menguntungkan. Bahkan di sini disebutkan bahwa akan ada biaya tambahan akibat berdesakan atau eksternal linitas cost sering disebutkan ya namanya. Nah, eksploitasi terhadap sumber daya alam milik umum itu dapat diatasi dengan ya mendefinisikan hak kepemilikan, misalnya antar negara ini sebenarnya minta umum, misalnya sumber daya alam perikanan melalui zona 200 mil laut dari pulau terluar, penerapan pembatasan alat tangkap ini dalam perikanan ya, pembatasan jumlah ikan yang ditangkap untuk tiap armada yang beroperasi, kemudian pajak terhadap input, pajak terhadap output untuk produksi ikan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana orang atau perusahaan itu dapat memanfaatkan sumber daya alam milik umum. Ya, ikan siapa saja bisa menangkap di sungai, di danau, apalagi di laut ya. Tetapi ketika orang, apalagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki teknologi mapan, misalnya kemarin kan penggunaan cantrang itu dilarang karena akan mengurangi kemampuan regenerasi atau reproduksi ikan, karena ikan-ikan yang kecil sampai benihnya pun ikut terjaring. Itu kan menjadi permasalahan juga dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan dari beberapa periode sebelumnya untuk Indonesia, dan itu masih pro kontra. Saya kira jika saudara membaca bagaimana pengelolaan sumber daya alam khususnya perikanan di Indonesia, berita-berita seperti itu saya kira sempat mewarnai media-media nasional ya, bagaimana caranya pengelolaannya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, mudah-mudahan seperti itu saya kira saudara bisa membaca berita-berita berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya untuk laut ya, untuk yang lain, karena banyak sekali masalah-masalah pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia karena menyangkut isu lingkungan, isu masyarakat. Nah, kalau ekonomi janganlah, sudah pasti mendapat prioritas utama. Ini adalah kesesakan sebagai kasus pengelolaan sumber daya alam milik umum. Kesesakan di sini maksudnya terganggunya individu dalam menggunakan fasilitas publik ya, fasilitas umum. Biaya kesesakan adalah menurunnya kesediaan, kemampuan menurunnya kesediaan membayar bagi pengguna fasilitas umum atau publik bila dampak negatifnya mempengaruhi utilitas konsumen. Ini otomatis ya. Adanya kesesakan ini pasti akan berpengaruh yang namanya terhadap kondisi fisik dan fisiologis daripada masyarakat atau manusia itu sendiri, yang pada akibatnya atau pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan, dalam hal ini berkurangnya kenyamanan dari suatu individu atau masyarakat. Di sini polusi atau pencemaran sebagai kasus masalah dalam pengelolaan sumber daya alam milik umum.
Di sini lingkungan, udara, air, pemandangan itu merupakan sumber daya alam milik umum yang sering digunakan untuk membuang limbah. Saya kira ini menjadi permasalahan bukan saja di Indonesia tetapi masalah di dunia ya, masalah pengelolaan limbah. Makanya sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang sangat konsen terhadap yang namanya perubahan iklim global, misalnya bagaimana mencari suatu teknologi untuk mengolah atau memanfaatkan kembali byproduct atau limbah sehingga memiliki nilai tambah bagi limbah itu untuk mendukung atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Nah, jika ini berlebihan maka pasti akan menimbulkan yang namanya pencemaran. Ya, konsep pencemaran itu kan apabila daya dukung lingkungan sudah tidak mampu lagi menerima cemaran yang ada berasal dari luar ya, yang masuk ke dalam badan lingkungan itu sendiri. Jadi ini artinya di dalam ini sudah pasti yang namanya adanya pencemaran. Sebenarnya secara alami, alam itu kan mampu mereduksi yang namanya pencemaran yang masuk ke dalam badan bumi, alam itu sendiri. Tetapi jika sudah tidak mampu ya pasti akan terjadi pencemaran. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kuliah pengelolaan sumber daya alam pulih. Dalam hal ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih.